kesempatan untuk mewawancarai Ibu Eza, salah satu pegawai dari Lokal Labkesmas Pangandaran. Ya, selamat siang Bu Eza. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, saya mau tanya nih Bu, Ibu bekerja di Lokal Labkesmas ini sudah berapa lama? Berapa lama ya? Dari 2008, berarti sudah 18, tahun ke-18 kalau nggak salah ya. Sudah lumayan lama ya Bu ya. Bisa coba ceritain nggak Bu secara singkat mungkin perjalanan ataupun perkembangan dari Lokal Labkesmas Pangandaran ini? Waktu saya masuk instansi ini masih di bawah Badan Litbangkes dengan nama Lokal Litbang P2B2 Ciamis, jadi pemberantasan penyakit bersumber binatang. Jadi waktu itu masih lembaga penelitian sampai tahun 2023. Jadi 2024 mulai menjadi Lokal Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran di bawah dirjen yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya itu di bawah Badan Litbangkes yang kemudian berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, sekarang sebagai Lokal Labkesmas Pangandaran itu berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Pengurus. Lumayan panjang juga ya perjalanan dari Lokal Labkesmas Pangandaran ini. Bukan hanya perjalanannya, tetapi arah organisasi, bentuk organisasi, tugas fungsi, tugas pokok dan fungsinya itu benar-benar berkembang dan berubah seperti itu. Terus gimana nih Bu? Kan tadi kita udah dengar ya cerita Pangandaran ini, Lokal Labkesmas ini perjalanannya lumayan panjang dan nah itu tuh gimana sih Bu tips mungkin adaptasinya kayak gimana, terus cara buat Lokal Labkesmas Pangandaran ini agar tetap menjadi pilihan masyarakat gitu ya di era sekarang ini. Oke, jadi sebelum ke pertanyaan yang tadi perlu diingatkan lagi gitu ya, bahwa Lokal Labkesmas sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat itu baru ada di 2024, artinya ini baru tahun kedua. Berbeda dengan instansi sebelumnya. Tentu perubahannya itu sangat besar dan sebagai pegawai, sebagai anggota ya di satuan kerja ini harus bisa menghadapi perubahan tersebut. Perubahan tidak langsung serta-merta tahun 2023 masih Litbangkes, kemudian 2024 Labkesmas seperti membalik telapak tangan, itu tidak. Tetapi ada persiapannya. Jadi sejak 2021 itu sudah ada informasi yang beredar bahwa instansi ini akan berubah arah. Oleh karena itu ada persiapan-persiapan, pembelajaran. Jadi setiap pegawai di sini mendapatkan informasi kita akan menjadi lembaga yang seperti apa. Kemudian ada peraturan-peraturan baru tentang organisasi yang baru ini. Sampai sekarang sebenarnya masih belajar sih, karena kan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sendiri itu adalah organisasi yang baru dibentuk di Indonesia seperti itu. Jadi kita bersama-sama dengan Labkesmas lain di seluruh Indonesia masih belajar karena beberapa juknis juga masih belum tersedia seperti itu. Kemudian untuk posisi di masyarakat sendiri, karena yang seperti saya sebutkan tadi sangat berbeda. Dulunya itu adalah merupakan organisasi penelitian dan pengembangan, dan itu kita sudah punya nama sebagai organisasi Litbang, kemudian berubah menjadi organisasi Satker Labkesmas yang arah interaksi dengan masyarakatnya itu berbeda. Jadi dulu ketika Litbangkes itu arah interaksinya itu lebih kepada akademisi, terus kemudian kepada mitra kerjanya dari pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan atau mencarikan alternatif solusi dari masalah-masalah kesehatan yang dihadapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Sedangkan sekarang sebagai Labkesmas tujuan kita itu adalah melayani. Entah itu melayani masyarakat secara langsung atau melalui sebagai instansi rujukan dari Labkesmas mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 gitu kan. Nah, makanya tadi waktu pertanyaannya adalah tetap akan sulit, karena bukan tetap kan, kita kan baru mulai gitu. Kita baru mulai ke arah memberikan pelayanan setelah sebelumnya kita tidak memberikan pelayanan secara langsung seperti itu. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, tentu kita belajar secara terus menerus
evaluasi secara terus-menerus standarnya seperti apa dalam melaksanakan pelayanan, kita sudah sampai tahap mana, kita evaluasi terus, kemudian kita perbaiki untuk memenuhi standar tersebut. Saya kira seperti itu sih. Ya, itu sebagai organisasi ya. Kalau sebagai pribadi tentu yaitu kalimat utamanya belajar terus. Kira-kira harus sebelah mananya ya yang saya harus perbaiki supaya bisa memenuhi standar atau tuntutan untuk menuju Labkesmas ini yang sesuai. Nah, kan berarti kan jadi lokal Labkesmas ini berarti baru ya Bu ya? Baru ya. Kan kita tahu juga mungkin di sini ada lab-lab lain ya di daerah ini gitu. Terus gimana sih inovasinya gitu ya? Mungkin baik dari SDM ataupun dari instansi lokal Labkesmas ini agar bisa bersaing gitu ya dengan lab-lab lain ataupun dengan lab swasta mungkin ya, barangkali agar masyarakat tuh bisa tertarik untuk pemeriksaan sini. Oke. Mungkin perlu ini yang belum saya batas pelayanan kita sebagai Labkesmas tingkat 4 itu sampai di mana? Karena kan yang saya dengar kita itu rujukan. Kalau rujukan artinya tidak menerima pemeriksaan langsung seharusnya. Tetapi memang sampai saat ini karena jenis itu belum ada, maka tetap diarahkan silahkan apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan pelayanan. Maka dari itu dari kebijakan Satuan Kerja sendiri menerima apabila ada dari masyarakat umum ingin melakukan pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan ataupun pengujian. Jadi target marketnya sekarang bukan hanya dari instansi pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Nah, posisi kita itu kan sebenarnya tingkat 4. Standarnya tentu harusnya lebih daripada tingkat 3 maupun tingkat 2. Tingkat 2 tadi seperti disebutkan adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat di kabupaten kota. Kalau di Pangandaran kan ada Labkesda ya, Labkesda Pangandaran. Kemudian juga di tingkat 3 ada yang provinsi Jawa Barat. Untuk bisa bersaing, pertama tentu kita melihat keunggulan dulu. Jadi untuk menarik gitu ya, biasanya ini mah kalau saya pernah lihat-lihat gitu atau dengar-dengar gitu, yang namanya marketing itu kan bikin orang nengok dulu lah. Nah, kita lembaga baru nih, bahkan kita ada beberapa pihak yang belum taunya masih litbang. Maka yang pertama adalah tentu sosialisasi dan advokasi. Mengiklankan diri, mempromosikan diri bahwa kita adalah Labkesmas. Gitu. Jadi melirik. Setelah dilirik, kita harus membuktikan gitu. Nah, membuktikannya bagaimana? Artinya, kan tadi saya sebutkan ada standar yang harus kita penuhi, bahwa kita harus menyediakan pengujian dan pemeriksaan ABC gitu ya. Dan untuk bisa melakukan itu, kita harus punya sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, kemudian peralatannya, metodenya itu harus menguasai. Kalau dari sumber daya manusia, tentu mungkin kalau dari jumlah dan jenis, itu kan tidak tergantung dari kita ya, karena bagaimanapun kita instansi pemerintah yang terikat dengan peraturan pengadaan pegawai tentu. Kemudian kalau untuk menambah pegawai di luar saluran seperti mutasi maupun penerimaan CPNS itu agak susah, karena seperti misalnya menambah tenaga. Kalau di daerah itu ada istilah honorer, itu kita itu prosesnya agak lebih susah seperti itu. Jadi karena kita terikat dan tidak mudah, maka memanfaatkan yang sudah bergabung dengan apa? Meningkatkan kemampuannya, kapabilitasnya. Jadi kalau dibutuhkan 5 orang, kita tersedia 2 orang, bagaimana caranya 2 orang tersebut dapat mengerjakan tugas untuk 5 orang? Tapi tentu dengan tidak tidak membebani atau kemudian melanggar hak asasi ya. Kita bisa cari cara lah gitu, mungkin dengan menambah
sumber daya lain, yaitu alat. Jadi ketika alatnya mungkin lebih canggih, kemudian kapasitas pemeriksaannya lebih besar, tentu yang tadinya untuk cara konvensional dikerjakan 5 orang cukup 1 orang dengan metode yang paling terkini dan alat yang memadai seperti itu. Jadi itu dari SDM-nya. Kemudian saya kira itu sih strateginya. Terima kasih Bu Eza atas informasinya, juga kesediaan untuk wawancara kali ini. Semoga dari yang telah kita bincangkan kali ini ya dapat menjadi inspirasi gitu ya bagi para ASN ataupun instansi di luar sana. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.